Sekarang pesantren tumbuh di mana-mana. Saya dari sekolah berangkat pagi jam 7, pulang jam 12, jam 12 sholat. Selesai sholat saya masuk diniyah jam 2 sampai jam 5. Dari sebelum tadi sholat diniyah saya bawa kerbo dulu di Kaliangke. Malam sore saya ibu kerbo dulu di Kaliangke. Habis maghrib saya ngaji lagi di musola. Betapa beratnya cobaan kita untuk membuat belajar aja. Tidak semua orang bisa belajar karena ekonomi, sosial, kondisi keadaan. Gak pakai gitu. Paling di musola juga langgar namanya, rusak. Ustadz itu jangan di tempat karena ustadz itu harus nyari agama apa ke Jakarta. 4 bulan baru kita lagi. Jadi waktu itu ya beda sekarang. Kamu boleh bilang sekarang itu kan dulu ya kamu bisa bekerja dulu. Tapi saya tetap sekolah di dunia, saya juga sekolah SD dan juga SMP. Kata emak saya, kalau kamu udah miskin, udah susah, caranya sekolah biar kamu berubah derajat kamu. Kalau kamu malas belajar, kami harapkan harapan orang tua kita menjadi anak yang baik, yang bermoral, yang ahli ibadah, jadi kiai, jadi ustaz, jadi berjuang. Jadi orang tua itu sangat mengharapkan kalian. Makanya saya bikin biru walidain masjid itu sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Kalau kamu di pesantren, kalau kamu berbuat baik dan mampu meningkatkan ilmunya, itu bentuk pengabdian dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakti kita kepada orang tua kita. Kalau kamu nyaman di pesantren, kalau kamu berkait berantem aja, orang tua pasti gak ikhlas dari kamu dan kamu gak akan jadi apa-apa. Teman saya kalau kecil itu udah nakal sampai tua. Saya paling baik selalu saya taat pada orang tua, tentunya taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang orang tua saya suruh, apa yang orang tua saya jadi kamu sekolah, walaupun jalan kaki saya berkata, jadi kamu kuliah, jadi walaupun kadang dua bayaran terlambat, tapi karena perintah orang tua kita sudah menjadi seorang pribadi yang baik. Saya jadi gubernur itu orang tua satu. Saya karena saya jadi menteri luar negeri itu juga bukan karena dari ekonomi kita yang cukup, dari ekonomi kita yang sulit, dari orang yang pribadi orang yang susah. Tapi kata emak saya, kalau kamu nggak bersekolah, kamu tidak akan berubah sekolah. Kalau kamu tidak punya kedudukan, kamu tidak berikan manfaat bersama. Nah di sini kita diberikan kekuatan, kesabaran, kesungguhan. Nanti kamu akan nyesal kamu. Waktu saya SD saya dibully, SMP saya dibully, SMA pada saya depresi berjuang. Tapi saya tidak pernah goyah sekolah. Saya sabar. Diganggu saya sabar. Mau pulang ke pesi sepeda, saya tutup sepeda dari tanggal kantor ke tukang kopi. Saya dengan cabai saya diambil sama calon cabai, hilang 2 kali. Itu benar peristiwa. Tapi orang yang bully saya pada waktu saya SMP, saya jadi wali kota, dia pada jadi guru, pada cium tangan saya masuk. Kenapa? Dia pernah kita paham dan bertahan. Itu saya tidak. Yang minat saya pada waktu saya tinggal kontrak selama 15 tahun, istri saya jaga kue, jualan keliling, dihina saya karena begitu saya jadi kota jajakan saya bantuan Allah berikan sama orang yang sabar. Makanya jangan ada pikiran membenci orang. Kenapa saya bisa jadi orang lain
lain saya bilang boleh benci saya, tapi saya tidak akan benci orang. Itu perintah agama. Orang lain boleh tidak pernah berbuat baik kepada saya, tapi saya harus berbuat baik kepada orang. Jadi buat kalian tidak ada alasan untuk mengusir teman sesama, tidak ada alasan. Itu perbuatan mungkar namanya, perbuatan dengki, perbuatan keji, dan tidak salah. Kita tahu bahwa sholat itu menjaga dan mungkar. Ini adalah makhluk Tuhan juga sama kita yang harus kita bangun hubungan baik. Dan itu bukan sekedar simbol hasil dari kita berpuasa, hasil kita dari sholat dan sebagainya, melahirkan satu jiwa-jiwa yang orang-orang yang baik hati, orang-orang yang tahu dan selalu berniat berbuat baik pada siapapun. Tidak ada alasan kita sama-sama perang dan sama-sama makan di ibadah. Mana hasil ibadah kita? Mana hasil sholat kita? Mana hasil puasa kita? Kalau kita masih dengan teman saja, kita berbuat dengki, berbuat keji, berbuat riba. Ini yang harus kita lakukan. Tapi betul kata Kiai, disiplin itu termasuk adalah menghargai kamu. Lalu kita berbakti pada orang tua kita, birrul walidain kita berbakti, tapi kita juga Allah SWT kita kepada orang tua kita harus kita cinta. Banyak angkatan saya teman-teman saya sejak kecil tidak menghormati orang tuanya, dan sekarang hidupnya nggak pernah beres, susah aja sekarang. Lalu sekarang beberapa anak yang pada main di akhir lihatin aja, dulu saya ada termasuk orang yang selalu taat pada orang tua waktu masjid. Dari dulu punya anak, sekarang nggak punya apa-apa. Sekolahnya nggak maju, ngajinya nggak maju, hidupnya juga nggak maju. Ingat, apa yang kamu lakukan hari ini, kebaikan akan berbuah kebaikan buat kita. Apa yang kamu lakukan hari ini dengan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar agama, nanti kamu akan. Ini yang paling penting. Karena saya merasakan, saya hidup susah, saya dibully, saya disakiti, saya juga secara ekonomi tidak mampu, dan sebagainya. Tapi saya sabar, maksud saya bahwa ibadah, puasa, sedikit, yang kecil sekali dari tanah, yang namanya puasa, Senin Kamis puasa itu dari SD sudah. Ya kalau ini bukan menyumbang diri, dan kita menjadi orang yang terpilih. Sekarang itu yang paling penting. Hormati dia, hormati para ustaz, karena dia yang memberikan kita ilmu dengan segala kemampuan. Dia punya niat baik, ibadah, karena kau juga punya niat baik. Kalau orang-orang bikin makan kurang, mungkin namanya berbuat. Bisa saja. Saya juga dulu sekolah pakai ongkos jalan kaki. Nah di sini sebenarnya yang harus kita pahami, dengan kita ibadah, kita juga tidak hanya ibadah kepada Allah SWT, kita juga kebaikan saya berakhir orang lain. Bagaimana sikap seorang istri kepada suami, bagaimana sikap suami kepada seorang istri, bagaimana sikap anak kepada orang ibunya, dan bagaimana ibu kepada anaknya. Ini terbangun dalam suasana keharmonisan kesejukan. Itu saya kira karena saya tetap berpegang pada agama Allah saya jaga setiap waktu, dan saya selalu baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah ada yang mau bunuh saya, mau bunuh Anis dengan 2 ekor ular kobra, Allah selamatkan. Begitu dibuang, belum kobra yang keluar, karena buat saya yang jaga yang biasa tidur bangun dengan kalau tidak tutup. Jadi kalau itu sampai lepas, itu yang hadir situ dengan 2 ekor orang yang tenang. Tapi kalau dilindungi, kenapa? Ya saya selalu mengamalkan, selalu ibadah, selalu ketemu pada Rasulullah.
wali kota selama 10 tahun, jadi gubernur selama 5 tahun, saya aman-aman saja. Jadi pemimpin yang aman, saya nggak korupsi. Hidup saya jadi wali kota tempat. Kapan saya ditangkap? Kapan saya diperiksa? Kapan saya misalnya tahan? Tidak, karena saya aman. Saya tidak menerima uang sembarangan. Makanya kalau jadi pemimpin yang aman, kalian kalau pemimpin yang tidak aman, kalian pilih ya harus masih kita bertanggung jawab. Kalau kalian pilih pemimpin yang tidak aman, Anda berdosa dan masih tetap disidang di persidangan. Sekali salah Anda berpemimpin, kalian akan ditanya bertanggung jawab. Makanya kita harus realistis. Jadi pemimpin, presiden yang agamis, yang soleh, yang pintar, yang cerdas, yang baik. Itu apa? Kita umat yang cerdas, yang beragama. Jangan kalau milih pemimpin yang bagi pemimpin ya Allah kepada siapapun. Anda, kalian, bapak, ibu saya tidak tahu jawab. Terus saya kira itu saja. Saya juga punya pesantren, Pak. Ini duluan, sudah 30 juz. 30 juz, ada yang 30 juz ini? Ada nggak?